Bismillah. التعلم والتعليم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونور بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحمد، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Al-Hikam sampai Husnudzan billah kemarin ya. Atau jangan kita tergantung sama selain Allah Ta'ala. Jadi masih di satu bab. Masih di satu bab. Sahib Iqad al-Himam kasih judul selain Allah Ta'ala khayal. Judul bab ini. Ini hikmah yang ke berapa ini dari bab itu? Mungkin berapa? 5 atau 6. Dari bab selain Allah Ta'ala khayal. Maksudnya enggak ada yang selain Allah Ta'ala bisa habis. Di sini atau hari ini kita masuk ke hikmah yang la tarhal min kaunin ila kaunin fatakun kahimar rihal يسير والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. Ini seperti tadi kita dengar namanya apa itu al-hijrah ila Allah Ta'ala. Kenapa kasih judul al-hijrah ila Allah Ta'ala? Karena di akhirnya, akhir hikmah itu Ibnu Athaillah ambil dalil dari حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Ya. Tapi juga bisa kasih judul lain Ar-Rahilu ilallah. Kita bisa lihat, kita bisa kasih judul lain seperti terjemah tadi menuju ke jalan kepada Allah Ta'ala. Kita bisa kasih judul lain jangan sibuk sama makhluk-makhluk. Cari ridha Allah Ta'ala itu bisa semuanya. Tapi karena hadis tadi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulah fa hijratuhu ila Allah wa rasulah. Al-hijrah. Al-hijrah di istilah orang Indonesia juga sama seperti bahasa Arab. Pindah dari tempat ke tempat. Pindah dari hal ke hal. Itu juga namanya ar-rahil. Rahala. Dari rahala. Rahala itu dari kata satu kata yang maksudnya karena setiap hari naik ke unta bisa pegang yang dia duduk di belakangnya ada kayu dari belakang dari depan bisa pegang itu namanya rahlun. رحل فإذا كان الرجل كثير الرحل كثير الأسفار يقال له رحيل راحلة حتى يقال للجمل يقال لها راحلة. Unta mereka bilang rahilah. Kenapa rahilah? Karena dia setiap kali pindah dari sana ke sini, habis itu balik lagi ke sana, habis ini ya, itu namanya rahilah. Ar-rahil tapi di sini namanya ma'nawi, bukan hissi. Di seluruh contoh atau yang kita belajar di buku ini Al-hijrah ilallah kemarin hadis al-hijrah ilallah Ta'ala kita bilang Rasulullah bilang yang pergi dari Makkah ke Al-Madinah harus tujuannya niatnya bagus. Artinya dia tinggal satu tempat atau meninggalkan satu tempat pindah ke tempat lain. Itu namanya hijrah tapi hissi. Kita bisa lihat fulan pindah dari sana ke sana. Ini banyak yang tadi kita barusan Tania sama Rayyan. Asli dari mana? Dari Padang. Tapi sekarang tinggal di mana? Di Jakarta. Itu namanya hijrah atau rihlah. Atau rahala min biladihi. Ini umum. Bisa dengan hal yang baik, bisa hal yang tidak baik, bisa cari rezeki, bisa mungkin pergi ke tempat yang melakukan maksiat atau haram ya bisa itu bisa. Tapi namanya rihlah atau rahil. Ya. Di sini Ibnu Athaillah mau berbaiki tujuan atau niat kita dari
rihlah kita, dari pindahan kita. Saya pindah dari sini ke sana. Niatmu apa? Tujuanmu apa? Maksudmu apa? Itu yang maksud Ibnu Athaillah di hikmah ini. Al-hijrah ila Allah, qultu ar-rahil min al-kaun ila al-kaun huwa ar-rahil min as-suwa ila as-suwa. Tapi di sini min al-kaun. Kaun itu kaun sama kaun. Ada dua yang namanya kaun. Apa itu kaun? Kaun itu makhluk. Makhlukat. Tapi al-kaun juga bisa bilang karena tadi bilang ar-rahil di sini ma'nawi bukan hissi, dari keadaan. Fulan kemarin orang zuhud. Pindah dari zuhud ke sudah orang mubadzir. Ya, atau fulan kemarin tetap muslim, tetap yashhadu an la ilaha illallah, tapi berubah keadaannya di jalan Allah Ta'ala. Kemarin belum punya guru, sekarang cari guru. Kemarin apa namanya ini, mungkin bilang pilih cara yang mungkin masyhur. Apa itu masyhur? Ya seperti sekarang sosial media, orang qari atau orang ustaz, atau terus fokus sama sosial media terus sampai jadi temannya itu jutaan. Setelah dia berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, rasa ini kayak ini bukan jalan yang benar. Saya harus cari jalan yang benar. Tinggalin tersebut ke namanya khumul. Dalam bahasa Arab khumul itu nggak ada yang kenal sama dia. Itu yang namanya rahil. Rahil itu bisa jadi untuk jalanmu manfaatnya angkat derajatmu. Bisa juga naudzubillah turun sampai thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah kasih al-hikmah ini aja. La tarhal min kaunin ila kaun fatakun kahimar rihal. Jangan berpindah dari satu alam, ya, satu alam maksudnya makhluk, ke alam makhluk yang lain. Ya, ini Syekh kayak katanya berarti ini maksud satu alam-alam apa? Ya, yang tadi kita kasih di sini kasih contoh yang mungkin lebih jelas. Apa itu? Seperti orang zuhud. Kita sudah paham zuhud itu definisinya apa? Zuhud itu tinggal dunia. Enggak mau. Dia bisa atau punya harta yang luas, atau rezekinya luas, rumahnya. Jadi dia pilih jalan yang ala kadarnya aja. Makanan, minuman, bukan cari bisa beli, mungkin kita bisa bilang bisa beli mobil akhir model, tapi dia beli yang ada aja. Makanannya bisa beli makan atau setiap hari cari makan, ini makan mubah, tidak haram. Boleh makan dari kamu, boleh silakan, tidak masalah. Tapi dia cari ridha Allah Ta'ala, mungkin bilang kasih ke orang miskin atau ke orang yang butuh atau tidak mampu beli, biar dia atau dia jadi makanannya biasa. Bisa dapat dunia, seluruh keadaan atau seluruh yang dia minta dari dunia bisa, tapi dia tidak minta. Kasih contoh lebih afdal itu berapa orang ulama kadang-kadang berapa raja mereka datang ke badannya. Kamu mau apa, kita siap kasih. Mau harta, mau rumah, mau ini, mau itu, mereka bilang enggak mau. Contohnya yang lebih besar, lebih luas atau kita jelas, Rasulullah. Allah Ta'ala bilang sama beliau, kalau kamu mau jadi gunung-gunung Makkah emas, saya siap. Allah Ta'ala bilang sama Rasulullah. Rasulullah bilang enggak, saya mau kenyang 1 hari, lapar 1 hari. Sampai kita di dalam riwayat hadis semuanya kita faham. Sayyidatuna Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dia bilang kadang-kadang 3 bulan kita tidak ada api di rumah kita, tidak apa, ya api. Maksudnya masakan untuk masak. Yang di depannya bingung. Ini rumah.
rumah Rasulullah. Makan apa? 3 bulan. Dia yamurru alaina al-hilal wal hilal wal hilal. Bulan sama bulan sama bulan, 3 bulan. Tidak ada masak di rumahnya. Padahal kalau Rasulullah angkat tangannya aja, doa aja, bisa kasih. Bukan angkat. Sudah Allah Ta'ala menawarkan kepadanya, wahai Muhammad, kalau mau jadikan apa itu basir di Makkah juga emas, artinya bisa ambil di setiap saat, setiap waktu, saya kasih. Rasulullah bilang enggak. Hadis ini sahih. Terus makan apa itu? 3 bulan makan apa? Ya makan kurma sama air. Itu yang namanya zuhud. Bisa dapat tapi dia tolak atau tidak terima. Ini namanya zuhud. Tapi mungkin kita tidak bisa ya kan? Tidak bisa. Jadi bilang sudah zuhud aja. Cari kerja ke sana ke sini biar jadi kaya besar. Nah, enggak bisa. Habis itu bilang sudah zuhud aja lah. Ini kita menipu atau sendiri. Ya. Mungkin ada tanyaan di sini, Syekh, ini Rasulullah 3 bulan terus bagaimana makan? Enggak ada makan lain. Enggak, ada datang bukan dari rumahnya sendiri. Ada, pasti dapat hadiah, pasti dapat dari teman sahabat, pasti dapat dari Fatimah, pasti makanan pasti ada. Tapi maksudnya ini di rumahnya sendiri enggak ada. Itu yang maksud atau gambaran zuhud. Bisa tapi tidak terima. Ada berapa orang hartanya banyak, tapi hatinya masih kaya miskin. Kalau minta beliau bantu jalan dakwah atau itu, dia sedih, marah dari kamu. Kalau kamu waktu kamu masuk langsung lihat wajahnya berubah. Dari sebelumnya ini kaya, kalau dia keluarin jutaan, ratusan juta, tidak terasa, tidak tahu. Karena hartanya luas, tapi karena hatinya miskin, rasa itu semuanya berat atau enggak. Bukan sama kamu aja, sama seluruh jalan dakwah, seluruh jalan akhirat, dia seperti itu. Ini kasihan, ada banyak yang juga hartanya luas, tapi juga dia zuhud. Kita sering kasih contoh, atau di hikmah kemarin juga. Satu orang itu yang kakek Habib Umar dari anak Syekh Abu Bakar bin Salam, namanya Al-Husain. Al-Husain itu dapat apa, perdagangan atau apa namanya itu, datang 100 unta. 100 unta itu datang dari luar. Di atasnya ada barang-barang itu untuk jual. Ada satu orang yang tanya, Habib, kamu bilang zuhud. Di mana zuhud? Ini harta kamu berapa ini? Lebih afdal dari raja tersebut di zaman kamu. Lebih kaya. Kamu bilang zuhud, berarti kamu menipu kita ya. Bilang sama dia, zuhud itu bukan maksud zuhud saya jadi miskin aja. Maksud zuhud itu hatimu kosong dari cinta atau tergantung sama harta atau dunia. Itu maksud zuhud. Demi Allah, kalau ini 100 unta sama yang atasnya barang itu untuk jual, semuanya hilang dalam 1 menit, ada musibah. Demi Allah, saya tidak sedih atau tidak rasa marah karena ini hilang. Itu zuhud. Benar. Kita balik lagi ke Rasulullah. Mungkin ada yang bilang, Syekh, saya sudah pernah juga dapat video dari itu, bilang Rasulullah bukan miskin. Rasulullah bukan miskin. Kenapa kamu bilang miskin? Dia kasih ke anak yatim, kasih ke itu, kasih dari sini, dapat harta dari beran, dapat ini. Berarti Rasulullah bukan miskin. Ya betul, bukan miskin. Betul, sahih. Dia kaya tapi tidak tinggal. Dalam 1 hari, dalam riwayat hadis, 1 hari waktu mereka buka Al-Bahrain, yang namanya Al-Bahrain sekarang. Pergi beran di sana, dapat harta, taruh di depannya di al-masjid itu, namanya apa itu bahasa Indonesia, Fathiyah. Kaum itu kalau ada mungkin kita bilang basir, taruh dari mobil, ini jadi seperti gunung kecil. Namanya apa itu? Ayo, siapa yang bantu? Gundukan, Syekh. Gundukan. Gundukan pasir. Tapi ini basir di sini dari emas. Maksudnya banyak sekali.
Duduk di sini, mereka taruh dari karung-karung ini jadi gundukan atau dundukan itu. Ya, itu harta masuk dalam satu hari. Kapan itu? Ba'da subuh. Setelah maghrib sudah habis semuanya. Sampai dia tidak ada makan buka puasa. Aisyah bilang, wahai Rasulullah, tidak ada makan puasa. Kenapa tidak bilang sama saya? Ya. Kenapa ya? Maksudnya kenapa kamu diam tidak bilang sisahin sedikit kita mau beli ini atau mau ini? Ya, halla akhbartini. Sayyidatuna Aisyah ambil sifat tersebut sampai dalam satu hari setelah Rasulullah wafat berapa tahun itu dapat harta seperti itu mungkin ratus dinar atau macamnya maksudnya banyak. Dia keluarin. Lagi puasa juga. Mirip cerita tadi. Keluarin ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bilang sama khadimah itu di mana makan buka puasa. Bilang enggak ada. Kenapa tidak bilang sama saya biar saya sisahin sedikit dari itu. Itu orang yang namanya zuhud. Dalam hati. Zuhud itu dalam hati. Olah lagi zuhud itu di dalam hati. Ya, sampai mereka bilang Allahumma ja'al dunia fi aidina, ya Allah jadikan dunia itu di tangan kita bukan di hati kita. Ya. Dari tadi saya jelasin zuhud itu kenapa? Biar kita paham. Di sini biar kita paham maksudnya pindah dari alam makhluk atau dari apa itu? Dari satu alam makhluk ke satu alam. Ini ada berapa orang dia zuhud di dunia. Tapi tujuannya apa? Bukan tujuannya Allah Ta'ala. Ini karena Allah Ta'ala. Tapi dia bilang, saya zuhud biar dunia dapat. Gimana zuhud dunia dapat? Itu ada hadis. Hadis Rasulullah bersabda, man qata'a ila Allah kafahu kullam. Barang siapa itu ibadah atau selalu sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti kasih rizki, kasih harta, kasih rizki min haits la yahtasib. Ya Allah. Ada riwayat hadis man kanat al-akhirah niyyatuhu jama'a Allah alaihi amra wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya saghira. Barang siapa yang niatnya akhirat aja, Allah Ta'ala kumpulkan seluruh urusannya. Maksudnya jalan, lancar. Tapi lihat ini, fikirannya akhirat. Oke. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah Ta'ala jadikan kayanya di dalam hatinya. Wa atatu dunia, itu dunia datang dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Oke. Jadi ada beberapa orang dia mau jadi zuhud bukan karena Allah Ta'ala. Biar saya istirahat di rumah, biar dunia datang. Oh, berarti itu yang namanya dari kaun ke kaun, dari taur ke taur, dari makhluk ke makhluk. Oke, ada contoh lagi. Ada contoh lagi di zuhud itu yang tadi. Ada orang yang zuhud di dunia, tapi dia mau biar ahli dunia atau mungkin bilang murid atau makhluk itu lihat fulan zahid. Atau biar dapat taman banyak. Tarbiyatul mahabbah juga biar mereka mengagungkan fulan, ini fulan zahid. Berarti kamu pindah dari dunia, enggak mau dunia, betul, jadi miskin selama ini, tapi masih kamu pindah dari hal yang di bawah. Enggak, kamu pindah ke Allah Ta'ala langsung. Itu maksud hikmah ini. Qala au zahida fiha zahida fiha yatlubul karama wa khawariqal adat. Ada berapa orang zuhud di dunia, itu cari apa? Biar dapat mukjizat atau karamah. Ya, berarti kamu bukan zuhud kamu bukan cari ridha Allah Ta'ala. Zuhud kami biar dapat sesuatu yang manfaatnya di dunia. Contoh ini, kalau kita bilang fulan jadi zahid, masya Allah tidak makan di hartanya infak, walhasil sesuai yang dia lihat jalur atau jalannya bagus, itu bagus jalan zuhud.
tapi biar dapat karamah atau khawariqul adat. Dia mungkin bilang bisa pergi, bisa apa itu, bisa kalau minta sesuatu bisa dapat cepat itu. Ada beberapa orang yang zuhud biar dapat ini. Jadi kamu masih sibuk kalau dapat ini maksudnya apa? Maksudnya dunia. Tapi enggak mau, tidak mau jalan yang tadi jalan biasa. Au zahida fiha yatlubul qusur wal hur. Ada berapa orang tadi bilang dia mau zuhud atau masya Allah masuk jalan zuhud. Tapi kenapa? Biar dapat istana dari orang yang lihat ini fulan Zahid. Zahid tetap lanjut zuhud sampai wafat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fahada kulluhu, ini semuanya yang kita bilang dia zuhud dari sini biar dapat ini, zuhud dari sini biar dapat ini, biar zuhud dari sini, itu semuanya rahilun min kaunin ila kaun. Ini rahilun atau berpindah dari satu alam ke alam lain. Oke, ini contohnya seperti himar. Seperti apa? Himar. Barusan ya, biar teman semuanya faham. Barusan saya lihat kata keledai. Biar tidak salah lagi karena saya biasa campur atau tukar sama kedelai. Hari ini baru lihat tulisannya. Insya Allah sudah tidak lupa lagi. Karena keledai. Oke. Keledai itu ada bukan keledai, tapi yang paling banyak mereka pakai itu. Pakai hayawan keledai. Bagaimana maksud Syekh? Himarul Riha. Ar-Riha itu enggak tahu di sini di Indonesia mungkin sudah pernah kalau lihat foto-foto zaman dulu juga. Untuk mereka keluarin minyak itu. Keluarin minyak sekarang ada mesin ya kan? Dulu ada itu mereka taruh keledai atau sapi atau unta atau hayawan dia yang putar biar kadang-kadang untuk air juga, untuk apa itu keluar minyak dari seluruh apa itu bibit atau ini namanya himarur riha. Ar-riha. Ar-riha itu yang tadi bilang bisa keluarin minyak atau ada berapa orang yang untuk air. Itu zaman dulu. Maksud Imam Ghazali, maksud Imam Ibn Athaillah ini, jangan kamu jadi seperti hayawan tersebut. Kenapa? Karena mereka diikat, dia putar terus mulai dari sini balik lagi ke sini. Sudah dalam satu hari dia terus sampai mereka saya lihat di Yaman mereka tutup matanya. Tutup mata hayawan tersebut, keledai atau unta atau sapi biar dia tidak bosan, atau keadaan kuda juga biar dia tidak sakit. Jadi dia jalannya mereka tutup matanya, jalan terus balik lagi dari awal ini. Ini maksudnya kalau kamu tadi bilang zuhud biar dapat karamah, zuhud biar mereka mengagungkan saya atau itu kamu jadi seperti itu, balik dari awal, jalan balik ke tempatnya karena tujuanmu masih dunia. Walakin irhal ila al-mukawwin, itu yang maksudnya. Walakin irhal minal akwan, kamu pergi dari hal-hal yang tadi itu sampai ila al-mukawwin. Al-mukawwin Allah. Terus wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau kamu jadikan tujuanmu Allah Ta'ala bisa sampai ke akhir. Itu wa anna ila rabbikal muntaha. Tapi kalau kamu seperti tadi masih cari manusia atau ridha manusia atau mahabbah, mereka cinta kepadamu, tidak selesai. Kamu dapat ini tapi ada aib lagi, harus kamu usaha biar dapat yang kedua, habis itu usaha, tapi kalau kamu ke jalan Allah Ta'ala bisa sampai.
Terus wa anna ila rabbikal muntaha, ini lihat hadis Rasulullah SAW. Tapi di sini ada tambahan. Warrahil ilal mukawwin yakun. Bagaimana cara saya pergi ke Allah Ta'ala. Atau menuju kepada Allah Ta'ala. Ada tiga. Ada tiga perkara. Yang pertama, qasr himmataka alaihi duna ma siwa. Jadikan maksudmu, tujuanmu Allah Ta'ala aja. Jangan lihat orang lain. Ini yang pertama. Ya, hatta yattali' ala qalbik. Tapi itu harus jujur. Saya bilang cari ridha Allah Ta'ala. Tapi kalau ada yang marah sama saya atau ini, saya sudah bilang enggak mau lanjut lagi. Atau enggak mau hal tersebut. Karena tujuanmu masih kurang. Kalau tujuanmu Allah Ta'ala, tidak lihat yang ganggu. Jadi contohnya mereka bilang yang mau ambil madu harus sabar dari harus sabar sama itu apa? Laba ya kan? Atau Labah. laba. Harus sabar. Karena tujuanmu apa? Tujuanmu madu. Ya, pasti laba itu ganggu kamu. Dia mungkin berapa kali, mungkin 5 kali. Beda sama waktunya juga. Itu ada urusan mereka faham. Tapi harus siap dari awal. Ini juga kamu cari ridha Allah Ta'ala harus sabar. Yang ganggu kamu di jalanmu waktu kamu pergi atau berangkat itu harus sabar sama Allah Ta'ala. Sabar biar bisa sampai ke tujuan. Kalau kamu tidak bisa sabar, ya harus sama fulan ini. Kenapa? Ya enggak mau ini. Jadi sibuk. Tapi kalau kamu tidak lihat orangnya, lanjut aja bisa sampai. Itu bisa ganggu kamu sampai kamu tidak bisa. Syaitan, nafsu, hawa nafsu, syaitan wa nafsu wal hawa. Itu kalau kamu sibuk sama ini tidak bisa selesai. Tidak bisa juga sampai ke tujuanmu. Jadi sabar sama yang ganggu biar bisa sampai. Jadi qasir himmataka, tujuanmu jadikan tujuanmu Allah Ta'ala aja. Selainnya tidak boleh. Fala yajid muhibban hatta itu bisa bilang Syekh tujuan saya sudah Allah Ta'ala. Betul. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu hatimu. Kamu bisa menipu saya, ya betul, bisa bilang seperti itu. Ya saya sudah ahli ikhlas. Oke, saya terima. Tapi Allah Ta'ala lihat ke hatimu. Ahli ikhlas atau tidak. Ahli taqwa atau tidak. Bisa bilang saya sudah berhenti hal yang kemarin haram. Tapi masih bisa melakukan sendiri. Itu kalau Allah Ta'ala melihat kamu benar tujuanmu Allah Ta'ala aja. Sudah kasih bantuan juga. Fala yajidhu muhibban lisiwahu. Kalau tujuanmu tidak bisa cinta atau tidak bisa sibuk sama lain. Tujuan saya Allah Ta'ala tapi masih di jalannya saya lihat kanan kiri. Kanan kiri ini maksudnya dunia. Ini berarti bukan tujuannya Allah Ta'ala. Masih ada tujuan lain. Yang kedua, الرجع إليه بإقامة الحدود والفرار من الحظوظ. Balik ke jalan Allah Ta'ala. Seluruh perintahan atau yang wajib kamu harus ikut. Jangan bilang saya sudah balik ke Allah Ta'ala. Tapi wajib itu yang wajib. Salat, puasa enggak ada. Atau kurang. Ya ini bagaimana? Tidak mungkin. Wal firar minal hudud. Kabur dari hadun nafs. Dari hawa nafsu. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau itu, mau ini. Biar dapat ini, biar dapat itu. Ya. Al-thalith dawamul laja' ilaihi. Yang ketiga, dawamul laja' ilaihi. Selalu kamu minta bantuan dari Allah Ta'ala. Itu yang kita bilang dalam kita bilang doa, selalu doa. Minta tolong dari Allah Ta'ala biar keluarinmu dari keadaan ini yang kotor. Saya seperti tadi bilang tidak bisa zuhud, masih di dalam hati saya. Saya sedih kalau ada yang ambil sesuatu atau walau 1.000 rupiah. Tidak ada ridha, tidak ada ikhlas itu berarti minta tolong ya Allah bantu saya keluarin rasa itu. Tawakal Allah Ta'ala. Al-istislam, berserah diri kepada Allah Ta'ala urusanmu. Ini
Tidak bisa mungkin di dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Enggak. Ini jalan Allah Ta'ala kamu. Dari sekarang sampai wafat harus semuanya harus atur ini semuanya biar dapat. La ilaha illallah. Di sini ada Syekh Abdul Hasan qala arba'atun man kunna fihi ihtaj al-khalq ilaihi. Itu ada berapa sifat? Kalau di dalam kamu pakai atau kalau melakukan sifat tersebut semuanya manusia itu butuh bantuan dari kamu. Apa itu? Wahwa ghaniyun juga dia kaya, tidak butuh bantuan dari lain. Apa itu? Al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah Ta'ala. Dia cinta Allah Ta'ala pasti. Kalau dia jujur di cintanya kepada Allah Ta'ala, pasti manusia minta bantuan dari orang tersebut. Karena dia jujur. Pasti ada yang tidak faham itu cinta Allah Ta'ala bagaimana. Dengar nasihatnya, dengar mau'idahnya, dengar, oh ya berarti ini maksud mereka butuh bantuan dari beliau. Al-ghina billah. Ghani, ghina, kaya. Tapi billah, apa? Bagaimana terjemah billah? Dia lihat Allah Ta'ala ada, sudah. Saya tidak butuh apapun. Apapun. Itu yang namanya al-ghina billah. Al-ghina billah itu bisa masuk, karena ini rasa hati. Kita tidak bisa jelasin. Al-ghina billah itu bisa selalu dia lihat karunia Allah Ta'ala yang kasih, jadi tidak fikir saya harus sumbang uang atau harus saya punya dari ini berapa juta atau berapa miliar. Itu tidak ada dari pikirannya. Kenapa? Karena kalau dia butuh sesuatu, Allah Ta'ala kasih. Jadi kayaannya dia setiap saat lihat Allah Ta'ala ada. Itu ghina billah. Kita kapan sampai itu tidak bisa. Kalau dapat uang taruh, harus sembang, harus cari apa itu tempat uang yang bagus, yang ini taruh di rekening takut hilang, taruh keluarin dari rumah biar istri tidak habis. Itu enggak. Tapi al-ghina billah dia lihat setiap sampai mereka kasih contoh. Kemarin saya baca ceritanya. Satu orang ada perempuan yang yatim, yang janda itu punya anak yatim. Datang ke rumahnya minta. Dia yatim benar, keluarga yang miskin. Orangnya sudah kenal sama perempuan tersebut. Dia datang, kita tidak ada makan untuk anak kita atau anak saya. Kita minta makan. Orangnya bilang sama istri, kasih. Dia punya makan hari tersebut aja. Bilang sama istri, kasih. Semuanya yang ada. Tidak banyak. Ya, juga. Tapi ahli ini, orangnya yang saleh ini tidak bisa tolak perempuan seperti itu. Juga dia tahu keadaannya benar miskin. Bilang sama istri, kasih. Ya seperti biasa, anak kita masih lapar, kita belum makan. Bilang kasih aja. Itu masih bahasa Indonesia apa itu? Masih beras, mungkin kita bilang beras. Tapi sebelumnya beras. Sebelum beras itu namanya apa itu, Rayyan? Mereka belum bersihin. Sebelum beras apa itu? Padi sih. Padi. Tapi sudah kering atau belum? Bu Hartina. Sudah tinggal digiling di pabrik. Betul. Ini sama. Dia kasih karena mereka makan gandum. Masih padi. Tiba-tiba dia istrinya tidak setuju atau lihat ini rezeki anak kita, kenapa kamu bilang sebentar, insya Allah Allah Ta'ala kasih. Itu yang namanya ghina billah. Tiba-tiba ada yang datang bawah, tiba-tiba ada satu orang datang cari rumah syekh. Ya fulan, ini gimana? Saya bawa makan sudah itu gandum sudah jadi bubuk. Apa bahasa Indonesia? Sudah halus, itu namanya apa bahasa Indonesia? Maksudnya sudah bersih, tinggal tepung. Sudah jadi tepung. Maksudnya sudah bersih, bukan seperti tadi. Dia bilang sama istri, setelah datang itu bilang sama istri, kalau kamu tadi ridho, ikhlas, mungkin bisa bawa makan langsung kita makan. Kamu masih
apa namanya ini kerja lagi. Tapi ini salah satu gambaran bagaimana maksud kaya sama Allah Ta'ala atau dari Allah Ta'ala. Kayanya billah. La ilaha illallah. Ini makamnya tidak mungkin dalam satu hari harus mujahadah sedikit-sedikit sampai lihat di depan matamu ayat-ayat tersebut. Mungkin kalau kita apa namanya ini di dalam hidup kita sendiri semuanya sudah dapat seperti itu atau tidak. Kadang-kadang kamu keluarin 100 atau mungkin bilang 50 atau 10. Kamu keluarin pagi, siang atau sore atau kadang-kadang dalam satu waktu. Saya tadi keluarin, ini sekarang dapat. Ini banyak contoh di dalam dalam hidup kita. Banyak semuanya. Kalau saya tanya satu persatu sudah pernah jadi seperti ini, ya sudah pernah. Tapi kita tidak tumbuhkan rasa tersebut di dalam hati kita. Yang ini mungkin apa itu bahasa Indonesia? Tiba-tiba ini mungkin kali ini aja. Orang salah dia kalau ada rasa atau sudah lihat yang seperti itu jadi seperti itu dia tambah dari situ terus sampai jadi khuluq atau kebiasaannya seperti itu. Minta sesuatu atau punya sesuatu mau keluarin tidak ada fikir oh nanti tidak ada atau keluarin dapat gantian setiap hari setiap kali subhanallah la ilaha illallah wasidq wal yaqin juga harus jujur dan yakin jangan coba itu yang kita kemarin bilang Raja bin Haywah dia coba aja kadang-kadang kita baca doa barang siapa baca ini dapat ini dia baca bukan karena Allah Ta'ala dia mau hal yang dia senang jadi bisa hilang bisa tidak dapat kenapa karena kamu kayak mau coba mau ujian mau nguji Allah Ta'ala kasih atau tidak mau pastikan hadis Rasulullah itu benar atau tidak enggak hadis Rasulullah tetap benar tapi kamu i'tiqad kamu atau yakin kamu yang masih kurang والصدق واليقين الصدق في العبودية واليقين في أحكام الربوبية ابن عطاء الله كاسي وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله barang siapa hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah Allah Ta'ala terima hijrahnya kepadanya dan Rasulnya. Pemakana hijrah itu ila dunia sibaha itu yang tadi kita bilang sibuk sama makhluk. Hijratuhu ila ma hajara ilaih. La ilaha illallah. وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم kalau kamu orang cerdas paham ini fikir dengan masalah wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kita. Wassalam juga. Barakallahu fikum hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau tanya? Stop rekam itu atau tidak?